Perkenalkan, nama saya Winda Dang Parapean dengan NIM 221414054. Halo, perkenalin nama saya Stefania Aurelia Kase dengan NIM 242214055. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Daryanti dengan NIM 242214058. Perkenalkan, nama saya Katarina Juliana Pinkan dengan NIM 241114085. Perkenalkan, nama saya Gabrielita Naya dengan NIM 148. Perkenalkan, nama saya Rafaela Natali Damaria Pasaribu dengan NIM 249114209. Gi merupakan film biografi yang diangkat dari kisah nyata seorang aktivis muda bernama Soo Hock Gi. Film ini menceritakan perjalanan hidup Gi sejak masa sekolah hingga menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia. Sejak kecil, Gi dikenal sebagai pribadi yang kritis, jujur, dan berani mengungkapkan pendapatnya terhadap keadaan sosial maupun politik di Indonesia. Ia merasa prihatin melihat banyak ketidakadilan, kemiskinan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga awal Orde Baru. Ketika menjadi mahasiswa, Gi aktif menulis di surat kabar dan menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Baginya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kebenaran dan membela rakyat kecil. Bersama teman-temannya, Gi ikut dalam berbagai gerakan mahasiswa yang menuntut perubahan politik di Indonesia. Demokrasi yang dilakukan mahasiswa saat itu bertujuan untuk menentang korupsi, memperbaiki keadaan ekonomi, dan menegakkan keadilan. Namun, di tengah perjuangannya, Gi sering merasa kecewa karena banyak orang mulai melupakan idealisme setelah mendapatkan kekuasaan. Film ini juga menunjukkan sisi lain kehidupan Gi yang sangat mencintai alam. Ia sering mendaki gunung bersama sahabat-sahabatnya untuk mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kehidupan politik. Bagi Gi, alam adalah tempat untuk merenung, menemukan kebebasan, dan memahami arti kehidupan. Dalam film tersebut, hubungan persahabatan, keluarga, dan kisah percintaannya juga digambarkan dengan emosional sehingga penonton dapat melihat sisi manusiawi seorang Soo Hock Gi. Konflik dalam film semakin terasa ketika situasi politik Indonesia semakin tidak adil. Gi tetap mempertahankan prinsipnya untuk bersikap jujur dan kritis. Meskipun banyak tekanan dari berbagai pihak, ia tidak ingin menjadi bagian dari kekuasaan yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Keteguhan sikap itulah yang membuat Gi dihormati banyak orang hingga sekarang. Pada akhir cerita, Gi bersama beberapa sahabatnya melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Namun, perjalanan tersebut menjadi perjalanan terakhirnya karena ia meninggal dunia akibat menghirup gas beracun di puncak Mahasemeru sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Meskipun hidupnya singkat, perjuangan, pemikiran, dan idealisme Soo Hock Gi tetap dikenang sebagai simbol keberanian anak muda dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Pancasila itu menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dan yang utama. Maka, berdasarkan sila tersebut, kepercayaan terhadap Tuhan itu melalui agama maupun kepercayaan yang lain itu seharusnya menjadi kompas moral bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam berperilaku dan bertindak. Dalam film Gi, Soo Hock Gi itu memang nggak digambarkan sebagai sosok yang agamis. Nggak ada adegan yang memperlihatkan dia pergi ke rumah ibadah tertentu atau melakukan simbol ritual agama, meskipun sempat disinggung dalam film kalau agama Soo Hock Gi itu adalah Katolik. Tapi nilai-nilai ketuhanan Pancasila
itu hadir dalam prinsip hidup Suhogi yang jujur, teguh, dan berpihak pada kebenaran. Dia itu adalah sosok yang selalu bersikap netral, nggak berpihak pada kanan maupun kiri. Suhogi itu selalu berpihak pada keadilan. Lalu dalam ajaran agama Kristen dan Katolik terdapat ajaran untuk mengasihi sesama dan membela yang lemah. Tertulis dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 8-9 dituliskan bahwa bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, hakimilah secara adil dan belalah hak orang sengsara dan orang miskin. Pesan dari ayat ini adalah bahwa ada perintah untuk bersuara dan mengambil tindakan hukum bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan. Nah, implementasi nilai mengasihi sesama ini itu terlihat dari Shin Suhogi yang mencoba melindungi temannya Han itu dari perlakuan KDRT keluarganya. Selain itu, Suhogi juga selalu berani untuk melawan ketidakadilan dan membela kaum yang tertindas. Dia itu selalu menyuarakan keadilan lewat tulisan-tulisannya dan juga mengikuti aksi demo bersama teman-temannya. Hal-hal tersebut adalah bentuk implementasi nilai ketuhanan dalam Pancasila dalam diri Suhogi. Baik, sekarang kita akan masuk ke sila kedua. Nah, sila kedua sendiri itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab kan. Nah, karakter Gi sendiri di sini itu benar-benar sesuai dengan sila kedua tersebut. Gi itu karakter orang yang benar-benar sangat peduli gitu, empatinya tinggi gitu terhadap ketidakadilan, ketidaksetaraan, penderitaan masyarakat gitu. Dia tuh mempunyai sensitivitas yang tinggi gitu terhadap penderitaan rakyat. Nah, saat para elit politik itu mengejar kekuasaan banget gitu ya, tapi di sini gitu berfokus pada penderitaan rakyat. Jadi dia mengkritik itu para elit politik, dan juga dia ada tuh mempublish sebuah koran media massa gitu. Dia tuh membahas mengenai bagaimana sih kehidupan masyarakat miskin, masyarakat mengalami penderitaan dan juga akhirnya kelaparan. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, ternyata karakter Gi itu benar-benar sangat peduli gitu dengan penderitaan rakyat itu sendiri. Dan juga selain itu kita bisa juga ngelihat tuh dari sikap Gi terhadap tragedi pembantaian massal pada pasca 1965. Nah, di sini Gi tuh benar-benar karakter orang yang sangat menolak penindasan, dan juga dia tuh sangat menuntut gitu perlakuan yang beradab dan juga menuntut hukum yang adil gitu. Nah, kan di film kan kita bisa ngelihat ya bahwa banyaklah tuh orang-orang ditangkap pasca pembantaian ini, dan akhirnya salah satu temannya juga ditangkap tuh yang bernama Tan Jin Hock. Nah, itu kan ditangkap dan jadi korban juga. Ya, Gi akhirnya sedih kan. Nah, sebenarnya secara ideologi Gi itu memang menentang komunisme, tapi juga dia tuh mengutuk keras gitu terhadap pembantaian massal tersebut. Maksudnya di sini kayak bagi Gi itu sendiri nggak ada alasan yang bisa membenarkan pengambilan hak hidup orang lain gitu, nggak ada alasan yang bisa kita pakai untuk mencabut nyawa orang lain gitu. Dan juga Gi di sini dia tuh benar-benar punya keberanian untuk membela keadilan meski sebenarnya nanti ujung-ujungnya dia sendirian. Nah, kalau di film kan kita bisa ngelihat ya para teman-temannya Gi, para mantan aktivis Gi selama mahasiswa itu mulai mengejar kekuasaan melalui elit politik dan juga mulai mengabaikan ketidakadilan. Sedangkan kalau Gi di sini dia benar-benar konsisten ya. Dia tetap berpegang teguh dengan pendirian dia sejak awal, yaitu dia benar-benar tetap peduli dengan ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan juga dia punya sensitivitas yang tinggi dengan penderitaan rakyat. Jadi dia tetap menjadi orang tersebut gitu, dan juga dia tetap mengkritik, menulis kritikan gitu yang tajam, meskipun pada akhirnya ya dia akan dikucilkan dan dia akan sendirian. Oke, jadi isi cerita dalam yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Nah, dalam video terlihat ada sikap kebersamaan, saling membantu dan menjaga hubungan baik antar sesama. Walaupun terdapat perbedaan, terus pendapat maupun latar belakang,
para tokoh tuh tetap berusaha menjaga persatuan dan bekerja sama. Nah, dari hal tersebut menunjukkan bahwa persatuan sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dan mencapai tujuan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Film Gi yang mengangkat kisah kehidupan Sohok Gi, seorang mahasiswa Universitas Indonesia yang dikenal kritis terhadap kondisi politik Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama hingga awal Orde Baru jika dianalisis berdasarkan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Film ini sangat berkaitan dengan nilai demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, musyawarah, dan perjuangan untuk kepentingan rakyat. Ada beberapa poin-poin dari film Gi yang bisa kita ambil berdasarkan sila keempat Pancasila. Yang pertama, kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Salah satu nilai utama sila keempat adalah adanya hak rakyat untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Dalam film, Sohok Gi digambarkan sebagai sosok yang berani mengkritik pemerintah ketika melihat adanya ketidakadilan, korupsi, dan penderitaan rakyat. Gi sering menulis kritik di surat kabar maupun menyampaikan pendapat melalui diskusi dan aksi mahasiswa. Ia tidak takut menyuarakan kebenaran walaupun pendapatnya berbeda dengan banyak orang. Sikap ini mencerminkan kehidupan demokrasi yang sehat karena dalam negara demokrasi rakyat berhak mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui tokoh Gi, film menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dalam sila keempat selama dilakukan dengan tujuan memperbaiki keadaan bangsa dan bukan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, mahasiswa sebagai wakil suara rakyat. Dalam film diperlihatkan bahwa banyak rakyat hidup dalam kesulitan akibat kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Gi dan mahasiswa lainnya merasa bahwa mereka harus menjadi penyambung suara rakyat kecil yang tidak mampu menyampaikan keluhannya secara langsung kepada pemerintah. Nah, hal ini sesuai dengan sila keempat yang menekankan prinsip kerakyatan. Pemerintahan seharusnya berjalan untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan penguasa. Ketika pemerintah dianggap menyimpang dari kepentingan rakyat, masyarakat memiliki hak untuk memberikan kritik dan masukan. Aksi demonstrasi mahasiswa dalam film menjadi bentuk partisipasi rakyat dalam kehidupan demokrasi. Mereka ingin agar pemerintah lebih mendengarkan suara masyarakat dan bertindak secara bijaksana. Yang ketiga, musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nilai penting lainnya dalam sila keempat adalah permusyawaratan. Dalam film, sebelum melakukan aksi atau mengambil keputusan, para mahasiswa sering berdiskusi bersama dan mereka saling bertukar pendapat, berdebat, dan mempertimbangkan langkah terbaik yang akan dilakukan. Walaupun sering terjadi perbedaan pendapat, mereka tetap mencoba mencari keputusan bersama. Ini mencerminkan budaya musyawarah yang menjadi ciri demokrasi Indonesia. Film Gi menunjukkan bahwa keputusan yang baik seharusnya tidak diambil secara sepihak, tetapi melalui proses diskusi dan pertimbangan bersama agar menghasilkan keputusan yang bijaksana. Yang keempat, kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Sohok Gi tidak hanya mengkritik salah satu pihak, tetapi juga berani mengkritik siapapun yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan. Ia kecewa ketika melihat para pemimpin lebih mementingkan kekuasaan dibandingkan kesejahteraan rakyat. Dalam sila keempat, pemimpin seharusnya menjalankan kekuasaan dengan hikmat dan kebijaksanaan, artinya menggunakan kekuasaan secara adil, bijak, dan mengutamakan rakyat. Namun, dalam film, banyak pemimpin justru bertindak otoriter dan mengabaikan suara masyarakat. Karena itu, perjuangan Gi dapat dipandang sebagai usaha menjaga nilai demokrasi agar pemerintahan tetap berjalan sesuai semangat Pancasila. Yang kelima, sikap kritis dan tanggung jawab sosial. Film ini juga memperlihatkan bahwa menjadi warga negara yang baik tidak berarti hanya diam dan mengikuti keadaan. Gi menunjukkan sikap kritis terhadap kondisi bangsa karena ia peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia merasa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu memperbaiki keadaan masyarakat. Nah, sikap ini sesuai dengan semangat sila keempat, di mana rakyat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun sering mendapat tekanan dan dianggap berbeda, Gi tetap mempertahankan idealismenya demi kepentingan masyarakat luas.
Film G ini memberikan gambaran mengenai ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi pada masa pemerintahan Soekarno dan juga pada awal masa Orde Baru. Hal tersebut tampak pada adegan di mana Suhogi melihat gurunya yang tinggal di rumah yang sudah tua dan sudah kumuh, dan hal tersebut menunjukkan dan menyadarkan Gi mengenai kondisi dan juga ketidakadilan yang dialami oleh rakyat biasa, dan kontrasnya dengan bagaimana kehidupannya presiden pada masa itu, di mana Presiden Soekarno telah menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup dan mengandaikan dirinya sebagai raja dengan memiliki lebih dari satu istri. Hal tersebut tentunya dikritik keras oleh Suhogi, dan tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial di sini pastinya tidak hanya dalam arti konteks masyarakat, tapi juga dalam bagaimana seorang pemimpin seharusnya menyejahterakan, menyeimbangkan, dan memperhatikan rakyatnya, tidak hanya memfokuskan pada posisi sendiri ataupun mengusahakan untuk membuat negara yang lebih baik dibandingkan dengan menyejahterakan masyarakat. Hal tersebut juga terlihat pada masa Orde Baru, di mana daripada perubahan yang signifikan dalam struktur, pemerintahan Soeharto justru juga mengikuti jejak yang sama, di mana Soeharto telah menjadi presiden dan setelah Suhogi meninggal, ia tetap menjadi seorang presiden yang berjabat selama lebih dari 30 tahun. Ditambah lagi dengan intimidasi militer dan juga pembungkaman pada kritikan, hal tersebut juga menunjukkan ketidakadilan yang semakin mendalam pada masa Orde Baru itu. Tentunya semua itu adalah salah satu bentuk pelanggaran dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Film ini menjadi sebuah refleksi bagi kita yang menanyakan apakah arti dari perjuangan masa lalu jika sejarah hanya diulang kembali, dan apakah kita telah benar-benar mempelajari dari sejarah kita pada masa kelam itu. Maka semakin penting untuk masyarakat Indonesia terutama untuk menyadari dan juga mengenal apa artinya itu keadilan, dan juga lebih berusaha untuk membuka suatu dialog dengan tidak hanya masyarakat namun juga dengan pemimpin untuk mencari jalan tengah dan menyelesaikan masalah.